Tahukah kamu yang Yesus lakukan saat Ia hidup di dunia? Menolong, menyembuhkan, dan memberikan teladan yang baik pada kita. Saya ingin seperti Yesus Kristus, tidak mau menghakimi, mengampuni orang yang bersalah, bahkan mengasihi musuhku. Tahukah kamu yang Yesus lakukan selama Ia hidup di dunia? Menolong, menyembuhkan, dan memberikan teladan yang baik pada kita. Tahukah kamu yang Yesus lakukan selama Ia hidup di dunia? Menolong, menyembuhkan, dan memberikan teladan yang baik pada kita. Saya ingin seperti Yesus Kristus, tidak mau menghakimi, mengampuni orang yang bersalah, bahkan mengasihi musuhku. Tahukah kamu yang Yesus lakukan selama Ia hidup di dunia? Menolong, menyembuhkan, dan memberikan teladan yang baik bagi kita. Teladan yang baik pada kita. Selamat sahabat anak-anak. Ibu percaya kalian semua dalam keadaan sehat. Kita akan melanjutkan acara sekolah sahabat kita. Kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih karena kasih Tuhan bagi kami hingga pada sabat ini kami boleh kembali memuji memuliakan nama Tuhan dan juga kami akan mendengarkan cerita sekolah sabat. Tolong kami Tuhan agar kami menjadi anak-anak yang suka mendengar, suka menurut dan terlebih takut akan Tuhan. Tuntun kami dengan roh-Mu sehingga kami boleh terberkati dengan pelajaran yang akan kami dengarkan. Kami serahkan hidup kami yang penuh dosa ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat sabat teman-teman semua. Kami mewakili anak-anak Jemaat Taripan rindu untuk menyampaikan satu lagu pujian. Sepanjang hari, sepanjang malam, Juru Selamat melindungi aku. Sepanjang hari, sepanjang malam, Juru Selamat peliharakan selalu. Ku diselamatkannya dari segala dosa dan disucikan oleh darahnya.
Selamat Sabat anak-anak. Hari Sabat ini Ibu Guru akan membawakan berita mision yang berjudul Gadis yang Berdoa untuk Malaikat. Kisah Joan Kim dari Mongolia. Ceritanya adalah, dulu waktu Joan berusia 9 tahun, pada hari Minggu, makanan di rumahnya itu telah habis. Joan hanya tinggal bersama ibu, kakak laki-lakinya, dan seorang adik perempuan. Ayah Joan pergi meninggalkan mereka sejak ibu mulai menghadiri gereja Masehi Advent hari ke-7 di Oregon, Amerika Serikat. Ayah tidak suka kalau ibu pergi ke gereja. Itu sebabnya ayah pergi berimigrasi ke Amerika Serikat dari Korea Selatan. Itu berarti sejak saat itu ayah tidak pernah membantu keluarga Joan lagi. Ayahnya berkata kepada ibunya, "Jika kamu memilih Tuhanmu, maka biarlah Tuhanmu yang memberikan kamu makan. Biarlah Tuhanmu yang mendandanimu," kata ayah. Ibu sedih mendengarnya. Ibu tidak punya pekerjaan. Ibu hanya bisa menangis dan berdoa di dalam kamarnya pada saat Minggu pagi itu. Saat jam makan siang, adik perempuan Joan mengeluh kalau perutnya sakit karena kelaparan. Kakak laki-laki Joan hanya bisa duduk, wajahnya kaku. Dia berusaha menunjukkan kalau dia itu berani, padahal dia juga tidak berdaya. Tiba-tiba Joan ingat dia pernah membaca sebuah buku yang berjudul Uncle Arthur Bedtime Story. Dalam buku itu menceritakan di mana anak-anak yang berdoa dan menerima bantuan dari para malaikat. "Ya, yang harus kita lakukan adalah berdoa," kata Joan kepada saudaranya. Di dalam buku Bedtime Stories mengatakan bahwa jika kita berdoa, para malaikat akan membantu kita. Ayo kita berdoa. Joan mengajak saudara-saudaranya. Kakaknya hanya memutarkan matanya. Kakaknya merasa heran. Tetapi adiknya terus mengeluh kalau perutnya sakit. Dia semakin lapar. Dan saat itu Joan tidak tahu bagaimana caranya berdoa, tetapi dia tetap berdoa. Di dalam doanya dia katakan, "Halo Tuhan, kami sangat lapar." Cerita sebelum tidur, Paman Arthur mengatakan, "Engkau dapat mengirimkan kami makanan. Jadi, maukah engkau mengirimkan kami makanan saat ini Tuhan untuk dimakan?" Di dalam doa Joan, anak-anak menunggu terus. Tidak ada makanan sampai waktunya makan malam. Lalu Joan berpikir, mengapa tidak terjadi apa-apa ya? Apakah Tuhan terlambat? Wah, anak-anak semakin lapar dan ibu terus menangis dan berdoa di dalam kamar tidurnya. Kemudian Joan berkata, "Oh, saya tahu kesalahan apa yang kita lakukan," kata kepada adik-adiknya. Tuhan berpikir kita itu tidak percaya kepadanya karena kita tidak menyiapkan meja. Lalu Joan meminta adiknya untuk mengambilkan sumpit di dalam dapur. Mereka menyiapkan meja makan dan duduk di kursi itu. Lalu Joan berdoa lagi, "Tuhan, maaf tentang itu ya. Kami mungkin salah melakukannya. Bisakah engkau mengirimkan kami makanan sekarang? Mejanya sudah siap Tuhan, dan kami juga sudah siap." Lalu anak-anak menunggu lagi. Makanan tetap tidak datang. Anak-anak akhirnya pergi kemana? Mereka pergi tidur dengan perasaan kecewa dan perut yang sangat lapar. Pagi harinya mereka bangun untuk pergi ke sekolah. Pada saat mereka bangun dan akan pergi sekolah, mereka tidak bisa sarapan karena mereka tidak punya makanan dan mereka juga tidak punya uang untuk membeli makan siang mereka di sekolah. Joan berbisik kepada adiknya, "Jangan ganggu ibu. Ibu masih menangis dan berdoa." Joan dan saudara-saudaranya akhirnya pergi. Mereka membuka pintu, tapi tiba-tiba jalannya terhalang oleh sebuah kotak yang sangat besar berisi makanan. Wah, akhirnya Joan memanggil ibunya pergi keluar. Apa yang terjadi?
Ibunya sangat kaget dan ibunya tidak percaya dengan apa yang sudah mereka lihat. Wah, anak-anak tahu, sejak saat itu Joan percaya bahwa Tuhan itu hidup dan Tuhan akan mendengar dan menjawab doa kita. Anak-anak, saat ini Joan sudah menjadi seorang ibu dan memiliki 4 orang anak. Usianya adalah 49 tahun. Joan memiliki seorang suami yang bernama John, seorang dokter gigi, sekarang telah menjadi misionaris di Mongolia. Anak-anak, terima kasih atas persembahan 3 tahun yang lalu yang telah membantu membuka sekolah menengah pertama Masehi Advent hari ke-7 di Mongolia. Joan yang saat ini adalah kepala sekolah menengah atas di sekolah Masehi Advent hari ke-7, dia masih berdoa setiap hari dan meminta Tuhan untuk memberkati sekolah sehingga banyak anak-anak yang dapat belajar untuk percaya kepada Tuhan seperti Joan yang mempercayai Tuhan saat masih seorang gadis kecil yang lapar. Jadi anak-anak, kita harus berdoa dan percaya bahwa Tuhan mendengar dan menjawab doa kita. Kita ingat di dalam Matius 7 ayat 7-8 di mana Yesus berkata, "Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan." Demikian berita mission kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Persembahan jatuh dari tanganku, berilah persembahan kepada Yesus. Jatuh, 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 jatuh dari tanganku, berilah persembahan kepada Yesus. Meski sedikit saja, asalkan cinta, berilah pada Yesus untuk kerjanya. Jatuh, 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 jatuh dari tanganku, berilah persembahan kepada Yesus. Pekerjaan misionaris Joan di Mongolia mengilustrasikan komponen dari rencana strategis I Will Go dari Gereja Masehi Advent hari ke-7. Tujuan misi untuk memperkuat dan mendiversifikasi penjangkauan Advent di antara kelompok orang yang belum terjangkau dan kurang terjangkau dan untuk agama non-Kristen. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku menutup
ayat hafalan, Matius 5 ayat 44 dan 45. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian, kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Poin penting, kita merefleksikan cinta kasih Allah ketika kita menderita bersama-sama dengan orang lain. Lord, I come, I confess, I'm going here, I find my rest. Without you, I fall apart. You're the one that guides my heart. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Where sin runs deep, your grace is more. Where grace is found is where you are. Where you are, Lord, I am free. Holiness is rising me. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. So teach my souls to rise to you when temptations comes my way. When I can rest and I follow you, Jesus, you're my hope and stay. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Selamat sahabat adik-adik, salam jumpa lagi dalam pelajaran sekolah sahabat kita hari ini. Dan sebelum kita belajar, biarlah kita berdoa terlebih dulu. Bapa dalam surga, terima kasih untuk hari Sabat. Kami mau belajar firman Tuhan, tetapi kami mohon Roh Suci memberikan hikmat kebijaksanaan, bahkan kuasa untuk menghidupkan di dalam kehidupan kami. Jadikan kami anak-anak-Mu yang baik ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Ayah bersedih, raja menang adalah judul pelajaran sekolah sahabat kita pada hari ini. Ceritanya begini adik-adik. Daud yang sangat bersedih karena Absalom anaknya memberontak melawan dia. Dan Absalom minta Ahitofel menjadi penasihatnya. Sebenarnya Ahitofel penasihat jitu untuk raja. Tapi kali ini dia memihak pada pemberontak. Tapi Daud mengirimkan Husai untuk membatalkan apa yang dikatakan oleh Ahitofel. Daud akhirnya menyeberang sungai Yordan malam itu. Setelah Daud menyeberang dan tugas sudah diberikan kepada 3 panglima perangnya, yaitu Abisai, Itai, dan Joab, dengan pesan yang tegas, kasihanilah anak muda itu, kasihanilah Absalom. Bayangkan anak yang sudah memberontak, tetapi ayahnya tetap mengasihi dia. Nah, peperangan tidak bisa lagi dihindarkan. Peperangan itu sangat besar. Tentara-tentara Daud dengan penuh keberanian, dengan kuat senjata mereka, menyerang banyak tentara Absalom yang mati pada saat itu. Sampai pada satu ketika, ada seorang yang melihat Absalom sedang berlari dengan menunggangi kuda. Lalu rambutnya yang banyak itu tergulung-gulung di pohon tarbantin. Bagal itu masih berlari terus sementara dia tergantung. Tentara itu melihat, wah, ini Absalom. Kemudian beritahukan kepada Yoab. Yoab bilang, kenapa kamu tidak bunuh dia? Buang-buang waktu saja. Yoab pergi dengan 3 tombak di tangannya, langsung menikam pada dada Absalom itu. Akhirnya 10 orang ajudan-ajudan dari Yoab menguburkan dia dan ditimbun dengan batu-batu. Setelah Absalom mati, Joab meniup sangkakala, menandakan perang sudah berakhir dan Absalom sudah mati. Sekarang Ahimaaz mengatakan, biarkan aku memberitahukan kepada raja. Yoab bilang, nggak usah, tidak perlu kamu. Biarlah orang Ethiopia itu. Tapi Ahimaaz bilang, saya mau pergi. Dia berlari. Sampai kepada raja ditanya, bagaimana keadaan anakku Absalom? Lalu kata Ahimaaz, terpujilah Tuhan yang telah menyerahkan musuh-musuhmu kepadamu. Tapi bagaimana Absalom? Apakah dia sudah mati atau masih hidup? Bingunglah Ahimaaz. Pinggir kamu ke samping. Biarkan orang Ethiopia itu memberitakan kabar. Daud bertanya, apa yang terjadi? Kata orang Ethiopia itu, tuanku mendapat kabar yang baik. Tuhan telah menyelamatkan tuanku dari musuh tuanku. Tetapi Daud tetap mendesak, bagaimana anakku itu? Lalu orang Ethiopia itu mengatakan, sebaiknya semua orang musuh-musuh itu kalah dan mati sama seperti Absalom. Barulah Daud tahu bahwa anaknya itu sudah mati. Dia menangis dan menangis, Absalom anakku, Absalom anakku. Dia menangis dengan tidak bisa dihiburkan. Orang yang datang dalam peperangan itu meminta bahwa Daud merasa senang, tapi dia tidak senang. Dia tetap mengasihi anaknya itu. Lalu setelah dia tidak mau dihiburkan, Joab datang, mengatakan kepadanya, mengapa engkau menangis? Kamu merasa lebih baik kamilah yang mati daripada anakmu itu. Engkaulah yang mati daripada anakmu itu yang suka memberontak. Sekarang, kalau tetap begini, kami akan meninggalkan kamu. Akhirnya Daud mencuci mukanya, berdiri di depan pintu gerbang, menyambut tentara-tentara yang datang dengan kemenangan. Adik-adik, raja yang menang. Walaupun ayahnya sedih, ya, tapi dia tetap mengasihi anaknya. Sampai di sini cerita kita adik-adik.
pelajaran yang sungguh berharga bagi kita. Kita adalah anak-anak Tuhan, yang walaupun kita memberontak, Allah tetap mengasihi. Tetapi sebaiknya sebagai anak, kita menghormati orang tua kita, menghormati juga Allah kita yang di surga. Sampai jumpa. Acara sekolah sahabat kita sudah selesai. Ibu percaya kalian semua terberkati sahabat hari ini. Kita akan menutup sekolah sahabat kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih oleh karena kasih Tuhan bagi kami. Kami sudah belajar firman Tuhan melalui cerita sekolah sahabat. Biarlah roh Tuhan yang menuntun kami sehingga firman yang kami dengar boleh menuntun kami lebih dekat dan lebih bertumbuh di dalam Tuhan, dan kami menjadi anak-anak yang selalu takut akan Tuhan, dan kami menjadi anak-anak yang ingin menjadi seperti Yesus Kristus. Bapa di surga, tuntun kami dengan roh-Mu sehingga kami boleh lebih dekat, lebih setia lagi kepada Tuhan. Ajar kami melakukan kehendak Tuhan, karena kami mohon dalam nama Yesus yang jadi juru selamat kami. Amin. Sampai ketemu sahabat depan.